Konflik antara Palestina dan Israel di jalur Gaza kembali memanas. Rumah sakit Indonesia di Gaza turut menjadi sasaran penyerangan Israel. Seorang staf organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI dikabarkan mati syahid akibat serangan tersebut. Staf lokal tersebut adalah Abu Romzi yang telah membantu sejak 2011 hingga saat ini. Ambulans dan Wisma Indonesia juga terkena dampak dari serangan tersebut. Mana kerusakan? Hancur. Lihat ini kerusakan. Ini beberapa yang menit yang lalu nih. Ini dampak kerusakan di Wisma Indonesia, Wisma Dr. Hose Rizal yang berada di area Rumah Sakit Indonesia. Kita lihat ya, tim pemadam kebakaran sedang memadamkan api. Serangan tersebut merupakan balasan usai kelompok Hamas meluncurkan serangan ribuan roket ke Israel. Kabar terbaru, korban meninggal mencapai 300 orang. MERSI menyayangkan adanya pihak medis yang menjadi korban. Pihaknya mendukung seruan Kementerian Kesehatan di Gaza kepada dunia internasional untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga dan aset kesehatan selama konflik berlangsung. Ya, bagaimana media melihat konflik antara Hamas dan Israel yang sudah berlangsung bertahun-tahun? Kami akan mengulasnya dalam editorial Sindo News bersama redaktur pelaksana sindonews.com, Muhammad Faisal. Selamat sore, Mas Muhammad Faisal. Selamat sore, Mas David. Ya, Mas, apakah konflik yang ada ini, kalau kita belajar dari yang konflik-konflik sebelumnya ya, tahun 1973, 1967, itu kemudian ini akan meluas nih? Ya, memang yang menjadi salah satu kekhawatiran internasional sekarang adalah bahwasanya konflik yang sedang terjadi ini akan meluas menjadi konflik yang lebih besar. Artinya situasi kondisi geopolitik di Timur Tengah akan terpengaruh. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan banyak sekali dampaknya terhadap tidak hanya secara lokal Timur Tengah, tapi juga mungkin secara global. Baik, Begitu. kalau kita lihat tadi itu kan bahkan Hizbullah ya, Lebanon situ juga kemudian ikut melancarkan serangan dari sisi utara. Jadi ini ada agak terjepit untuk wilayah pesisirnya. Ya. Nah, apakah ini udah mulai pertanda bahwa memang ada apa namanya istilahnya sudah mulai akan berbaku bantu begitu? Ya. Kekhawatiran itu ada memang karena seperti kita ketahui Israel sendiri diapit oleh beberapa negara yang ya bisa dikatakan tidak bersahabat terhadap Israel, dan banyak milisi-milisi di sana termasuk Hizbullah di Lebanon yang seringkali memang sudah melancarkan serangan ke Israel. Belum lama ini ya setelah konflik dengan Hamas pecah, Presiden Amerika Joe Biden bahkan sempat menyerukan semacam peringatan kepada Hizbullah dan Lebanon agar jangan ikut terlibat karena mungkin ya taruhannya cukup besar untuk mereka. Nah, ini dengan kalau tidak salah memang Amerika kemudian ikut campur juga ya, memberikan bantuan begitu. Apakah kalau kita mau melihat bahwa biasanya memang Israel itu pasti dibantu oleh Amerika. Nah, kalau ini dalam konflik seperti ini, apakah negara-negara Arab atau Timur Tengah akan seperti Jordania, kemudian Mesir atau mungkin negara-negara Arab begitu ya, itu akan membantu Palestina di sini konflik ini? Kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ya, kondisi geopolitik sekarang dan juga ekonomi sekarang saat ini. Sejauh ini sih kemungkinan untuk bantuan secara terbuka itu mungkin terhadap Hamas ya, itu mungkin tidak ada. Seperti yang kita ketahui kayak Iran yang merupakan pendukung terbesarnya lah untuk kelompok Hamas, itu sendiri menyangkal bahwasanya mereka terlibat dalam perencanaan serangan ini. Tapi yang kita ketahui bahwasanya sentimen negara-negara Arab di sekitar juga mungkin masih mendukung Palestina. Apakah dalam hal ini mereka akan mendukung Hamas dengan gerakan yang frontal seperti ini? Ya belum diketahui. Tapi secara resmi tidak ada dukungan tersebut. Apakah ada peran lain ya? Karena begini, sebelumnya juga kita ketahui Amerika baru mencairkan dana berapa? 6 miliar dolar Amerika itu kalau nggak salah kepada Iran begitu. Iya. Nah, apakah ini memang ada apa gitu di balik ini yang Anda baca? Karena ini kan terlalu banyak tangan yang campur di sini. Memang agak sulit melihat menilai situasi geopolitik di Timur Tengah ini ya. Yang kita ketahui aja baru-baru ini Iran dan Saudi sudah melakukan rekonsiliasi. Kemudian juga Amerika sekarang sedang mendorong
terjadinya sebuah normalisasi antara Arab Saudi dengan Israel. Apakah kemudian ini dianggap oleh pihak-pihak tertentu sebagai sebuah ancaman, dan kemudian meletuslah konflik ini atau tidak, itu belum ada belum bisa dipastikan. Tapi bahwasanya banyak kepentingan yang terlibat di wilayah ini ya, bisa saja itu memicu konflik-konflik lebih lanjut, dan itu juga menjadi kekhawatiran internasional dalam hal ini. Ya karena kalau kita lihat memang hubungan yang ada Amerika dengan Arab Saudi pun, Arab dengan negara-negara Arab juga sudah dibangun lebih baik saat ini. Betul. Kemudian Israel juga sudah terbuka dengan beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, seperti itu dengan teknologi-teknologinya. Nah, kalau memang itu tidak akan ikut campur, berarti ini akan murni memang Hamas ya yang betul-betul ingin supaya wilayah kawasan Gaza ini bebas dari pendudukannya Israel begitu. Karena kalau kita lihat kemarin ketika penyerbuan wilayah darat begitu, bukan hanya atas tapi justru darat yang sangat masif nih, yang turun dan Israel kebobolan dah istilahnya di situ udah wilayah itu dikuasai. Nah, cara ini berbeda dari sebelumnya. Ini menurut Anda kenapa? Iya, banyak yang mengatakan di dalam serangan sekali ini Israel dan juga Amerika mungkin yang intelijennya kecolongan besar-besaran. Tapi kita juga bisa katakanlah quote and quote memuji ingenuitas atau ide-ide cerdik ya dari Hamas yang dalam serangan ini memang sanggup membuat Israel kebobolan. Dalam artian mereka tidak hanya menyerang seperti biasanya yang kita ketahui dari konflik-konflik sebelumnya adalah serangan roket yang selalu ditangkal oleh Iron Dome-nya, sistem Iron Dome di Israel. Ini serangan roketnya ribuan, mungkin hanya dipakai sebagai umpan dan kemudian mereka melakukan infiltrasi dari darat, bahkan juga udara. Karena seperti sudah beredar itu mereka kelompok pejuang Hamas ini menggunakan paragliding untuk memasuki wilayah-wilayah Israel gitu. Jadi lebih kecil dan nggak terlalu terdeteksi. Tidak terdeteksi. Jadi kemudian ya entah Israel mungkin dalam kondisi juga saat itu adalah hari Sabtu dan kemudian lagi ada perayaan Yom Kippur dan itu yang membuat ya ini terjadi gitu loh. Israel saya kalau pantau dari harga emas ada mulai naik nih. Nah, tapi efeknya kepada ekonomi dunia seperti apa ini? Kalau kita lihat kemarin itu kan dari Rusia Ukraina efeknya kepada harga pupuk dan segala macam di tempat kita. Kalau dari kondisi ini apa efek ekonominya kepada global? Baik, menarik ya. Sebetulnya Israel dan Palestina bukanlah negara penghasil minyak. Tapi karena dua-duanya berlokasi di Timur Tengah yang merupakan pemasok sepertiga dari minyak global, kekhawatirannya adalah ketika konflik ini meluas, pasokan minyak dari negara-negara sekitarnya penghasil mungkin Arab dan lain-lain itu akan terganggu, khususnya di Selat Kornis. Iya. Dan itu yang kemudian kita lihat juga sudah menjadi kekhawatiran pasar di mana harga minyak hari ini naik sekitar $3 lebih, jadi ke hampir $88 per barrel. Yang kita lihat juga terjadi ketika Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina. Jadi ketika ada konflik seperti ini, pasar langsung bereaksi. Iya. Lalu seperti apa peran Indonesia sebenarnya kalau di dalam konteks ini? Kalau tadi kita menghubungi duta besar Indonesia untuk Jordania, tadi Pak Ade Patmo, itu malah orang Indonesia yang di dalam wilayah Israel belum bisa ditolong karena nggak ada hubungan diplomatik begitu, sehingga nggak bisa masuk. Lalu peran apa yang bisa kita lakukan untuk perdamaian dan juga menolong orang-orang Indonesia yang ada di sana? Ya, sejauh ini sih dari Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan semacam pernyataan ya, bahwasanya mereka juga mengecam terjadinya tindak kekerasan dalam hal ini ya korban-korban yang berjatuhan baik di kedua pihak dan mendorong terjadinya sebuah upaya atau solusi secara damai. Dan yang menurut pernyataan terakhir dari mereka soal mereka sudah menyiapkan contingency plan untuk menyikapi situasi ini, khususnya adalah untuk evakuasi. Karena yang kita tahu memang di Israel dan di Palestina, khususnya di jalur Gaza dan di tepi barat itu masih ada warga negara Indonesia yang terjebak di sana. Iya. Jadi memang mesti ditolong. Sementara kalau dari catatan media begitu ya kan, beberapa waktu lalu memang kalau ada yang kita nggak punya hubungan diplomatik bisa lewat dari misalnya betul. NGO untuk yang keadaan darurat begitu bisa tolong melalui situ. Tetapi dalam kondisi seperti ini baiknya bagaimana kita menyikapinya gitu?
Ya, seperti yang Mas David tadi bilang, kemungkinan besar ya pemerintah selain melalui jalur resmi, walaupun tidak ada hubungan diplomatik langsung misalnya dengan Israel, itu tetap bisa melakukan pendekatan dalam artian untuk melakukan misi penyelamatan dalam hal ini adalah evakuasi. Yang kita ketahui sekarang Kemlu juga sudah melakukan koordinasi dari 3 KBRI di Beirut, Kairo dan juga Aman untuk melakukan upaya tersebut. Gitu. Dan mungkin sangat mungkin akan menggunakan kontak-kontak di NGO yang sudah ada di sana yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Untuk Seperti bisa itu. membantu, Iya, membantu. ya, Tidak hanya mungkin juga nanti akan ke depan akan ada misi-misi kemanusiaan dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya ada 300 kalau nggak salah tadi disampaikan yang masuk masih di wilayah di Tiberias begitu, sehingga kita perlu fokus juga ya pada menolong Cukup warga. banyak. Iya. Di Israel sendiri masih ada sekitar 230 orang katanya dari data terakhir yang dikeluarkan Kemlu. Iya, dan bahkan nggak sengaja nambah tadi katanya tadi. Bisa jadi. Atau mungkin ada yang masih memaksa untuk masuk karena Iya. sudah tanggung dalam perjalanan. Betul. Cuma mereka mungkin situasinya nggak kurang paham barangkali bahwa ini keadaannya emergency, ini perang gitu. Betul. Kan. Jadi Ya, mungkin juga karena kan yang situasi panasnya terjadi di jalur Gaza kan, Iya. beda dengan di Israelnya. Jadi masih ada ya kemungkinan karena banyak warga Indonesia yang melakukan perjalanan ziarah juga, dan ziarahnya lain-lain, ya. masuk ke wilayah, Ke wilayah di Palestina. Israel, betul. Ya kan, baik kalau begitu. Terima kasih Mas Muhammad Faisal sudah Siap. berbagi bersama kami. Ya semoga yang terbaik untuk warga kita yang masih terjebak di sana ya. Oh ya, kita doa sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan di Sindo Sore. Usai jeda berikut kami kembali. Perang antara Hamas dan Israel semakin memanas. Eskalasi pertumpahan darah meningkat tajam hingga menewaskan lebih dari 1.000 orang dari pihak Palestina dan 700 orang dari pihak Israel. Perang ini menyebabkan kerugian terburuk sejak perang Arab-Israel tahun 1973 lalu. Bagaimana kondisi terkini dan juga kondisi WNI yang ada di sana? Kita akan tanyakan langsung. Sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Jordania, merangkap Palestina, Ade Patmo Sarwono. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Pak Patmo. Selamat siang dari Aman, selamat sore di Indonesia. Ya, baik. Pak, bagaimana kondisi terkini di Palestina? Ya, kondisi di Palestina secara umum, baik itu di jalur Gaza maupun di tepi barat masih mencekam dan menegangkan, terutama di jalur Gaza. Serangan udara Israel terus dilakukan ke beberapa titik di jalur Gaza dari pagi sejak setelah subuh hingga sekarang. Baku tembak atau saling konfrontasi di sekitar perbatasan Gaza dengan Israel, juga di beberapa kota atau wilayah di Israel masih berlangsung. Meskipun tadi saya sempat membaca berita bahwa tentara Israel sudah bisa menguasai beberapa kota-kota di dekat perbatasan maupun pos-pos perbatasan, namun juga Hamas juga mengklaim bahwa mereka masih bertahan. Nampaknya meskipun tentara Israel sudah bisa menguasai beberapa tempat, tetapi milisi Hamas masih juga menguasai beberapa kantong-kantong, dan itu juga sepertinya diakui juga oleh tentara Israel bahwa belum sepenuhnya, tapi memang ada beberapa wilayah kota itu sudah dikuasai. Dan juga ketegangan juga mulai terjadi secara sporadis di beberapa tempat di tepi barat seperti di Jenin, di Nablus, di Akila, itu terjadi konfrontasi kecil-kecilan, tapi itu sudah menunjukkan suatu intensitas ketegangan yang secara bertahap akan meningkat, baik dan terutama dilakukan oleh aparat keamanan Israel itu menangkapi beberapa warga Palestina. Juga saya mendapat berita pemukim Yahudi yang di tepi barat juga melakukan tindak kekerasan kepada warga Palestina, sehingga situasi di tepi barat secara bertahap sepertinya akan mengalami ketegangan. Itu yang sementara yang kami peroleh baik dari pemberitaan maupun info-info yang saya peroleh. Baik, itu tadi mungkin juga dari kawasan, maksudnya di daratan begitu ya. Bagaimana dengan serangan udara? Apa masih terjadi begitu bombardir?
Sejauh ini masih terus dilakukan. Tadi saya sampaikan dari tadi pagi mereka serangan udara Israel ke beberapa titik di Gaza terus dilakukan, walaupun intensitasnya dibandingkan kemarin itu sedikit berkurang, tapi mereka tetap melakukan pengeboman ke beberapa titik atau wilayah di jalur Gaza, dan ini yang masih menimbulkan suasana mencekam, dan juga bisa saya tambahkan juga artileri Israel. Jadi sebetulnya serangan tidak hanya dari udara, tapi juga artileri atau meriam-meriam Israel juga meluncurkan pemboman ke jalur Gaza. Baik, ada berapa banyak WNI yang tercatat tinggal di Palestina, Pak? Kalau yang ada di jalur Gaza sekarang ini update-nya ada 10 orang, itu termasuk anak-anak. Tiga orang itu adalah pekerja relawan MRC yang di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Kemudian 2 itu adalah relawan, salah satunya untuk relawan filantropis seperti NBC, Bang Onim, dan satu Hussein itu juga filantropis dari Indonesia yang selama ini memberikan bantuan sumbangan masyarakat Indonesia bagi warga Palestina yang di jalur Gaza, dan lima lainnya adalah anak-anak. Sejauh ini sampai tadi siang informasi yang saya peroleh, mereka dalam kondisi aman, walaupun bisa dikatakan mereka sangat khawatir sekali dengan situasi yang masih terus mencekam dengan pemboman oleh Israel di Gaza. Tapi sejauh ini sampai tadi siang, sejam yang lalu, saya memperoleh informasi bahwa mereka semua dalam kondisi aman. Baik, Pak, ini kan Yerusalem merupakan kawasan wisata religi ya, yang banyak didatangi WNI, ada yang mau ziarah juga, bahkan di wilayah Bethlehem juga kan itu masuk dalam Palestina begitu. Apakah ada di antara wisatawan yang terjebak di sana? Ya, ini yang suatu pertanyaan bagus, karena dan tadi beberapa media juga menanyakan mengenai masalah ini. Isu ini yang menjadi salah satu tantangan dan kesulitan kita untuk mendeteksi beberapa wisata religi yang WNI yang berada di tepi barat, baik itu yang untuk umat Islam maupun umat Kristen. Sejauh ini yang kita terdeteksi bahwa ada 230 WNI wisata religi ke Danau Tiberias kemarin. Tadi pagi saya dapat informasi lagi bahwa ternyata ada tambahan 30 orang lagi WNI yang juga ada di menuju Tiberias. Ini yang sementara ini yang kita bisa collect, dan saya masih mencari data apakah yang umat Muslim yang ada di Aqsa, karena kemarin kita memperoleh informasi ada 35 dan itu sudah kembali kemarin. Tapi saya juga dapat info katanya masih ada. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita untuk mendeteksi, karena kita tidak bisa memonitor mereka yang mengikuti wisata religi, baik itu yang melalui Jordania maupun ada juga wisata religi yang masuk ke Israel atau tepi barat melalui Mesir. Ini juga kita berkoordinasi dengan KBRI Kairo, dan kita meminta untuk membatalkan kunjungan atau wisata religi ke Israel maupun ke tepi barat, karena sudah disampaikan dinyatakan maksud saya oleh pemerintah Israel, mereka menyatakan deklarasi perang. Jadi ini suatu kondisi yang tidak biasa-biasa. Jadi meskipun saya memahami juga, meskipun ada beberapa perbatasan itu sekarang ada yang dibuka, tapi kita tidak tahu berapa lama perbatasan itu dibuka dan bisa sewaktu-waktu ditutup. Nah, kalau sudah masuk nanti gimana kalau ditutup, bagaimana bisa keluar. Jadi saya sangat meminta
untuk WNI yang mempunyai rencana atau bahkan sudah ada di Jordania maupun di Kairo atau di negara lain untuk membatalkan wisata atau kunjungannya ke tepi barat maupun ke Israel. Kalau yang ke Tiberias itu bagaimana? Apakah mereka sudah ada yang bawa untuk keluar dari sana atau bagaimana? Ini yang kita sedang monitor karena 250 yang tadi saya sampaikan mestinya hari ini harusnya keluar. Tapi sampai sekarang saya belum dapat informasi apakah mereka sudah berhasil keluar dari tepi barat. Yang Jadi 30 itu kondisi mereka pun belum baru diketahui seperti apa, Pak ya? Kondisi apakah masih hidup begitu? Itu juga belum diketahui ya, Pak? Kalau mereka sejauh ini kalau dari informasi kemarin mereka sih dalam keadaan sehat ya, aman. Yang kami khawatirkan adalah sebetulnya selain keamanan mereka, bila mana perbatasan ditutup itu yang bagaimana mereka bisa keluar gitu. Dan kalau sampai eskalasi perangnya meluas ini kan menjadi problematik. Mengingat juga memperhatikan bahwa Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk memperoleh akses memasuki wilayah yang di bawah pendudukan Israel. Nah, inilah. Jadi apa langkah-langkahnya Pak kira-kira untuk memasuki wilayah itu untuk menolong WNI di sana? Sebetulnya kita sudah ada beberapa pemikiran yang tentunya saya belum bisa menyampaikan, tapi sudah kita bahas dari kemarin, sudah kita bahas mengenai opsi-opsi atau pemikiran-pemikiran untuk sekiranya situasinya semakin memburuk untuk bagaimana bisa mengeluarkan mereka dari tepi barat maupun dari Israel ataupun dari Gaza. Ini yang kita sebetulnya sedang ada dirancang, tapi kita sedang upayakan untuk bisa memfinalisasinya dalam waktu tidak terlalu lama. Baik, semoga saja bisa tertolong ya di sana. Dan seberapa intensif Pak sebenarnya konflik kali ini dibanding konflik-konflik sebelumnya? Iya, konflik ini intensitasnya boleh dikatakan lebih masif dari sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan serangan-serangan Hamas ke wilayah Israel selama ini dilakukan dengan meluncurkan roket-roket. Pada serangan kali ini mereka tidak hanya melakukan serangan roket, juga melakukan serangan melalui jalur darat dan juga melalui jalur laut. Walaupun yang di jalur laut itu bisa dikatakan tidak berhasil, tapi yang di jalur darat ini berhasil dan mereka menguasai pos-pos penjagaan di perbatasan, bahkan masuk ke dalam beberapa wilayah kota-kota di Israel atau kibbutz yang ini mereka sebut itu. Jadi mereka bisa masuk di situ. Ini yang bisa dikatakan suatu serangan yang masif, intensitasnya sangat berbeda, dan tadi sempat disinggung juga oleh Mas David mengenai bahwa ini Yom Kippur, jadi 50 memang tahun ini 50 tahun kejadian dari perang Yom Kippur tahun 1973, walaupun Yom Kippur itu terjadi pada bulan September, jadi ini masih tidak terlalu jauh dengan tanggal ketika terjadinya perang Yom Kippur tahun 1973. Jadi ini apakah ada kaitannya atau tidak, saya tidak bisa mengatakan, tapi ini yang menjadi suatu bukti bahwa mereka sepertinya sudah merancang jauh-jauh hari. Baik, semoga perang berhenti ya Pak ya, kita berharap demikian dan juga tidak memakan korban lanjutan. Sekali lagi terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Jordania merangkap Palestina, Ade Patmo Sarwono. Selamat sore dan salam sehat selalu, tetap baik-baik di sana Pak. Selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera. Ya.
Pemirsa, pesawat tempur Israel terus menggempur wilayah di jalur Gaza menyebabkan lebih dari 1.000 warga tewas. Rumah sakit Indonesia di Gaza turut menjadi sasaran serangan udara militer Israel. Bagaimanakah perkembangan terkini di jalur Gaza? Sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom aktivis kemanusiaan Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jamar, baik, alhamdulillah. Baik, Mas Hussein ini sedang ada di mana dan jam berapa, Mas? Saat ini saya sedang berada di Wisma Indonesia bersama Wisma Dr. Hussein di dalam area sakit Indonesia di kota Betahia, Jalur Gaza bagian utara, dan saat ini di Gaza menunjukkan pukul 7:08 pagi. Baik, Mas, ini 3 hari pasca dilakukannya peperangan. Bagaimana situasi terkini di Gaza? Apakah masih mencekam? Ya, sampai detik ini dentuman bom masih terdengar dari berbagai beberapa menit yang lalu. Ini bergetar bangunan tempat saya berada saat dekatnya lokasi pemboman oleh jet Israel, dan masjid mulai menjadi sasaran beberapa menit yang lalu ketika warga Gaza sedang melakukan sholat subuh berjamaah di pemukiman di pengungsian pantai. Sebuah masjid itu dibombardir dan terdapat beberapa korban jiwa dan terluka. Sementara di wilayah selatan Yudis dan Rafah juga penumpukan masih terus terjadi, di mana jet-jet Israel itu secara sengaja target rumah-rumah warga sipil dan juga fasilitas umum. Baik, artinya ini situasi masih belum kondusif dan masih terjadi beberapa serangan bom seperti itu. Lantas bagaimanakah kondisi rumah sakit Indonesia yang menjadi sasaran serangan udara militer di Israel saat ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kondisi rumah sakit Indonesia berjalan normal sebagaimana biasa. Meskipun kemarin 2 hari yang lalu yang kita semua menyaksikan langsung bagaimana sebuah roket dari drone pesawat tanpa awak Israel menghantam mobil operasional milik lembaga Mercy yang ada di parkir di depan Wisma Indonesia, dan juga menyebabkan kerusakan di 2 lantai. Namun demikian kita masih bisa menggunakan Wisma sebagai fasilitas seperti itu, alhamdulillah. Adapun kegiatan di rumah sakit sendiri masih terus berjalan meskipun harus merawat korban di tengah krisis medis dan krisis bahan bakar yang terus semakin parah akibat serangan-serangan yang terjadi selama 3 hari terakhir ini. Oke, baik, di serangan 3 hari terakhir ini tadi juga sudah dilihat di informasi sebelumnya bahwa ada ribuan korban meninggal. Untuk saat ini update yang Anda ketahui berapa jumlah korban meninggal dan juga korban luka-luka akibat serangan balasan yang dilancarkan oleh Israel dan mungkin saat ini sedang dilakukan perawatan intensif? Ya, sejauh ini rilis resmi dari Kementerian Kesehatan itu menyebutkan ada 465 korban jiwa dari kalangan warga sipil, di mana 80 diantaranya anak-anak, sementara 40 lebih itu wanita. Adapun korban luka dicatat oleh mereka itu catat lebih dari 2.200 korban luka, ya, antara korban luka parah dan korban luka ringan. Namun angka ini dipastikan masih akan tambah, mengingat masih banyak korban-korban lain yang belum bisa dievakuasi dari bawah reruntuhan rumah yang terkena bom jet-jet Israel. Baik, artinya masih banyak dari warga ataupun juga masyarakat sipil yang terdampak dan saat ini masih terus dilakukan evakuasi sehingga bukan tidak mungkin akan ada penambahan jumlah korban yang baru. Apakah untuk sarana dan prasarana di rumah sakit ini sudah mencukupi untuk bisa dan juga mengakomodir bagaimana nantinya masyarakat setempat ini bisa dilakukan perawatan? Ya, kalau bicara kemampuan fasilitas rumah sakit di Gaza, memang sebelum adanya agresi ini pun mereka sudah mengalami krisis karena blokade selama 17 tahun di Gaza ini benar mencekik mereka. Krisis medis, krisis bahan bakar, krisis listrik itu memang sudah lama terjadi, dan dengan adanya krisis militer selama 3 hari terakhir ini semakin menambah beban bagi rumah sakit itu.
sehingga mereka tidak bisa merawat pasien secara maksimal. Ya makanya dalam 2 hari terakhir ini pihak Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa kali konferensi pers menyeru kepada dunia, kepada internasional untuk bisa mengirimkan suplai bantuan baik tenaga medis, peralatan medis, obat-obatan, bahan bakar, semua yang dibutuhkan agar mereka bisa memberikan perawatan terbaik untuk para korban yang terus bertambah dari hari ke hari. Baik, ini konflik Israel-Palestina memang seakan tak ada habisnya, dan untuk 3 hari pasca dilakukannya perang secara terbuka ini, pihak Israel mengklaim bahwasanya serangan yang dilakukan ke jalur Gaza merupakan tindakan terdesak oleh serangan Hamas. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, seorang maling nggak akan mengaku kalau dia tidak akan bunuh kan. Jadi memang itu semua bahasa lama mereka. Ya. Memang selama ini mereka ini memprovokasi warga Gaza dengan apa? Dengan melakukan pembunuhan di tepi barat misalnya, melakukan penodaan di Masjidil Aqsa. Dan ini tidak semena-mena langsung diserang, enggak, tapi memang para pejuang Gaza ini sudah mengultimatum, mewanti-wanti sejak berbulan-bulan lalu. Mereka mewanti pada Israel untuk menghentikan pembunuhan jalanan di tepi barat, di Jenin, di Ramallah, di Nablus, untuk menghentikan aksi-aksi penyerbuan masuk ke Masjidil Aqsa. Dan alih-alih menghentikan aksi-aksi terornya, para militer Israel ini malah semakin jadi. Jadi ketika akhirnya warga Gaza ini atau para pejuang Gaza ini melakukan serangan, itu bukan tanpa alasan. Artinya mereka sudah memberikan ultimatum sejak lama, namun dia Israel malah semakin memprovokasi, dan ketika akhirnya pecah kemarahan para pejuang Gaza, situlah Israel bermain playing victim yang seperti sudah kita pahami. Itu permainan lama mereka, playing victim. Oke, baik Mas Hussein, kalau kita melihat dari sudut pandang atau point of view Indonesia sebagai negara sahabat Palestina dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga keadilan, sebetulnya apakah pemerintah Indonesia harus segera mendesak PBB mengadakan sidang darurat terkait dengan serangan ini? Ya, harus sekali, karena memang selama ini Indonesia ini dianggap oleh warga Palestina sebagai negara yang konsisten dan komitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Terutama di tengah maraknya gelombang normalisasi yang banyak dilakukan oleh negara-negara Arab, negara-negara tetangga Palestina, dan juga sudah tersiar kabar di kalangan warga Palestina bahwa Indonesia ini menolak normalisasi dengan Israel yang ini menambah kecintaan, menambah rasa solidaritas warga Palestina terhadap Indonesia. Maka dari itu kami berharap, kami melihat juga bahwa pemerintah Indonesia harus menjaga kepercayaan ini, harus terus membuktikan dengan langkah yang lebih nyata, tidak sekedar mengecam, tidak sekedar memberikan statement, tapi ya mengadakan pertemuan darurat dengan entah itu negara-negara PBB atau negara-negara ASEAN untuk memberikan dukungan yang lebih nyata terhadap Palestina dan menekan Israel untuk segera menghentikan agresinya yang mentarget warga sipil. Baik, artinya aksi nyata yang diperlukan oleh warga Palestina di sana dan Indonesia sebagai negara sahabat. Tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Hussein bahwasanya perlu adanya pertemuan darurat untuk bisa memberikan hal-hal ataupun juga langkah-langkah antisipatif untuk kedepannya agar hal ini tidak terjadi kembali. Mas Hussein, tentunya doa teriring dari masyarakat Indonesia untuk seluruh warga dan juga masyarakat sipil yang ada di sana, dan teruntuk aktivis-aktivis kemanusiaan Indonesia yang ada di Gaza, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Hussein. Sama Mas Jamal. Ya, aksi saling serang antara pejuang Hamas dan Israel semakin memanas. Israel memblokade jalur Gaza guna membatasi aktivitas dari Hamas, dan eskalasi pertumpahan darah kian meningkat tajam hingga menewaskan ribuan orang dari pihak Palestina dan ratusan orang dari pihak Israel, seluruhnya warga sipil. Bagaimana dampak perang dan kondisi warga negara Indonesia terutama di sana? Kita akan berbincang dengan Makarim Wibisono selaku pengamat hubungan internasional yang juga pernah menjabat sebagai pelapor khusus PBB untuk Palestina, dan Muhammad Hussein selaku aktivis kemanusiaan di Gaza. Saya sapa terlebih dahulu Mas Hussein. Prof Makarim, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Hussein terlebih dahulu. Mas Hussein bisa mendengar suara saya dengan cukup jelas?
Mas Hussein? Ya, baik. Jelas suaranya. Pak Fani, suara jelas. Oke, alhamdulillah. Mas Hussein kalau bisa, diberitahukan kepada kami saat ini Mas Hussein berada posisinya atau lokasinya di mana? Tapi saya lagi berada di Wisma Indonesia, Wisma Dr. Zosuriza Jurnalis yang ada di dalam komplek Sakit Indonesia yang lokasinya di sebuah kota bernama Betlehem atau perbatasan di jalur Gaza bagian utara. Oke, di jalur Gaza seberapa dekat dengan lokasi atau lokasi-lokasi yang berpotensi begitu terlibat dalam konflik militer antara Hamas dengan Israel? Tidak hanya dekat, tapi juga tempat kita berada ini sudah menjadi target. Ya, 2 hari yang lalu kita sedang kumpul di halaman Wisma, beberapa meter dari kita jatuh sebuah roket dari Israel yang menghantam mobil personal milik relawan MC yang parkir di Wisma, artinya hanya berjarak 3-4 meter dari kita. Saat itu dalam serangan itu seorang staf lokal MC terbunuh, meninggal dunia, dan beberapa luka. Artinya serangan sudah sampai kepada kita, dan sejak 3 hari terakhir ini kita terus merasakan goncangan-goncangan yang hebat karena lokasi tutupan yang sangat dekat dengan kita. Dan yang terbaru jam yang lalu itu yang terbesar ya, karena beberapa roket jet tempur Israel itu membombardir sebuah pasar di pengungsian yang padat penduduk di wilayah yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dari kita, dan itu membunuh lebih dari 50 warga. Dan 50 warga sipil itu langsung dibawa ke lokasi Rumah Sakit Indonesia tempat kita berada, dan alhamdulillah tadi kami sempat sholat jenazah di sini. Kami sempat menyambut puluhan jas yang sampai di Rumah Sakit Indonesia, dan kita juga bisa melihat bagaimana minimnya fasilitas yang ada di Rumah Sakit Indonesia menyebabkan banyak dari jenazah tersebut yang tidak bisa dievakuasi ke ruang mayat, tapi digeletakkan di jalanan, di luar sehingga sekali. Itulah kondisi saat ini, dan saat kita sedang bicara sekarang ini saya bisa mendengar dengan jelas suara dentuman gong dari berbagai penjuru, baik itu dari udara, jet tempur maupun suara-suara tank baja yang terus membombardir wilayah yang tidak jauh dari tempat kita berada. Mas Hussein, saya benar-benar berdoa untuk keselamatan dan keamanan Mas Hussein serta teman-teman tentunya yang berada di sana, terutama warga negara Indonesia yang saat ini berada di lokasi terdampak konflik seperti itu. Tapi saya harus gali lebih lanjut, Mas Hussein. Kondisi terutama ketika waktu Mas Hussein dan juga teman-teman sedang beroperasi begitu. Daerah operasi ini adalah daerah kemanusiaan begitu. Banyak atau katakanlah institusi kesehatan, institusi medis ini ditempatkan di sana yang seharusnya bebas dari potensi konflik militer. Koreksi saya kalau saya salah, tapi roket tersebut jatuh kapan? Ya, hari Sabtu jam 10:15 pagi. Oke, tepat ketika memang eskalasi tersebut terjadi begitu ya? Oke, sudah teridentifikasi roketnya betul dari Israel atau dari mana, Mas Hussein? Ya, sudah teridentifikasi, bahkan pihak Israel sendiri sudah merilis di media mereka detik-detik mereka melancarkan serangan ke dalam area Indonesia. Dan dalam serangan tersebut tidak hanya membunuh salah seorang staf lokal Rumah Sakit Indonesia, tapi juga merusak rumah sakit di lantai 1 dan lantai 2. Itu sudah viral videonya saya posting di media sosial saya. Dan ya, itu sudah terkonfirmasi. Dan memang betul kata Mbak Fani, sebetulnya kita ini harusnya bebas dari target. Ya, namun itulah watak Israel yang tidak pernah mau mendengar atau menuruti peraturan internasional dengan melakukan serangan-serangan fasilitas umum. Tidak hanya ke rumah sakit, tapi juga sejauh ini ada 3 mobil ambulan yang oleh Israel dan membunuh para penghuninya yang di dalamnya. Kemudian juga sejauh ini sudah 10 bangunan masjid yang dihancurkan. Belum lagi sekolah-sekolah milik PBB juga terkena serangan, padahal dalam sekolah itu banyak pengungsi yang sedang mengungsi akibat rumah mereka yang dihancurkan
Kita bicara tentang rumah-rumah warga yang memang secara sengaja mereka itu membunuhnya anak-anak dan wanita. Sejauh ini kalau saya boleh update jumlah korban jiwa, tadi kan disebutkan oleh Mbak ini kan baru sekitar 300-an ya. Saat ini sudah mencapai angka 510 korban jiwa, di mana mayoritas itu sementara korban luka sudah mencapai angka 2.800 dan kemungkinan ini masih akan terus bertambah jumlah ini, mengingat masih banyak korban-korban yang belum bisa dievakuasi dari bawah reruntuhan rumah mereka yang hancur oleh jet-jet tempur Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. 510 warga sipil ini berasal dari keluarga negara mana saja? Mas Hussein, apakah ada yang berasal dari Indonesia? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada di Indonesia ya. Warga negara Palestina di jalur Gaza. Tetap kita mendoakan saudara-saudara kita begitu yang terdampak, yang menjadi korban jiwa dari konflik militer yang tereskalasi begitu memprihatinkan ini. Baik, Mas Hussein, saya harus beralih ke Prof. Makarim. Prof, ini saya dulu belajar begitu ya, hukum internasional begitu terkait dengan bagaimana ketika negara atau pihak-pihak yang terlibat begitu dalam konflik militer internasional seharusnya menghindari beberapa lokasi begitu yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Tadi institusi medis atau rumah sakit, masjid atau tempat beribadah, lingkungan warga sipil, sekolah, dan masih ada beberapa lokasi lainnya lagi. Tetapi dalam konflik militer yang seberapa panjangnya ini, atau kita tahu Prof, sangat panjang sekali. Baik Israel maupun Hamas semuanya melanggar konvensi tersebut, melakukan kejahatan kemanusiaan, tetapi sampai dengan saat ini kita tidak melihat pihak-pihak yang biasanya vokal bersuara ikut serta untuk menghentikan konflik ini. Prof. Ya memang masalah yang dihadapi oleh bangsa Palestina, khususnya teman-teman yang ada di Gaza, memang sangat memprihatinkan ya. Karena mereka ini sekarang ini di dalam posisi di blokade, baik blokade darat, laut maupun udara. Ya, semua barang-barang yang masuk ke Gaza itu kan selalu di dalam pengawasan ketat oleh Israel. Jadi mereka itu menjadi masalah. Nah, kedua, kita bisa melihat ya, semua umat Islam itu sangat menghargai apa yang disebut suci, tempat suci Al-Aqsa ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana ya bahwa akses untuk menuju beribadah di Al-Aqsa itu kan dipersulit oleh Israel. Nah, ini menimbulkan semacam kekecewaan yang besar, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengatasi masalah itu. Ya. Nah, ini kemudian menimbulkan rasa ya, yang menjengkelkan bagi masyarakat di Gaza ya, mengenai bagaimana kita menghadapi perubahan atau perbaikan kalau hal-hal yang bersifat sangat fundamental itu tidak ada perhatian sama sekali. Ya, kita bisa melihat berbagai negara-negara membuka hubungan diplomatik dengan Israel tanpa sama sekali memperhitungkan keadaan di Gaza maupun bagaimana akses di Al-Aqsa. Jadi ini menimbulkan suatu tekad yang membuat mereka itu memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan tindakan agresi yang masif dan struktur ya, yang terstruktur untuk membuka mata dunia bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsa Palestina sejak 60 tahun yang lalu itu masih tetap ada ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang bisa membuka mata hati baik di masyarakat internasional maupun juga yang ada di Israel sendiri. Tapi even DKPBB sendiri tampak tidak bertaji begitu, Prof. Begini ya, tadinya kemarin itu Amerika Serikat itu ingin membuat deklarasi atau statement di Dewan Keamanan PBB. Intinya yaitu memberi kata-kata atau draft dibuat, memberi kata-kata untuk mengecam serangan Hamas yang melakukan 500 serangan roket ke sana. Hanya Hamas ya. Tapi ya. Hamas ya. Nah, tetapi otomatis negara-negara di luar Amerika itu berontak atau tidak setuju.
ya Rusia memberikan kalimat tidak setuju kalau hanya fokus kepada Hamas. Karena Hamas ini kan hanya reaksi daripada ketidakadilan yang dilakukan sejak berapa puluh tahun yang lalu gitu. Okupansi Israel ya. Jadi ini adalah reaksi terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Israel itu. Jadi ini merupakan suatu langkah yang ingin menyadarkan semua pihak bahwa sekarang waktunya kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Karena apa, Mbak? Ya, sekarang mengenai two-way state ya sebagai jalan keluar dibentuk satu negara Palestina dan satu negara Israel ya untuk menyelesaikan masalah. Itu kan sekarang sudah mulai meredam, Mbak. Ya karena yang bercokol di Israel kan sekarang Netanyahu ya. Netanyahu yang ingin sama sekali menghilangkan peta Palestina dari kacamata mereka. Jadi oleh karena itu ini sebagai secara motif ya, ini merupakan salah satu faktor untuk membuka mata bahwa sekarang bangsa Palestina masih ada, ya masih bereaksi terhadap hal itu. Sehingga mudah-mudahan ya two-way solution itu menjadi pemikiran kembali, dihidupkan kembali untuk mengatasi masalah Palestina tadi. Baik, saya memang tetap, maksudnya kita tidak boleh putus harapan begitu. Tapi Prof, saya ingin elaborasi lebih lanjut begitu terkait dengan Israel sendiri sudah mendeklarasikan ada kondisi dinamakan state of war. Kalau boleh tahu, Prof, implementasi atau konsekuensi dari ketika sebuah negara ini mendeklarasikan this is a state of war, this is a condition of a state of war, ini apa saja? Nah sekarang kalau yang disebut kalau state of war itu kan kita harus jelas itu siapa yang antara yang namanya negara-negara yang berperang itu siapa saja ya. Kalau kita lihat sekarang Palestina itu masih dianggap bukan negara oleh itu ya. Jadi apakah ada suatu keadaan di mana dilakukan state of war kepada satu aktor yang bukan negara? Ya. Jadi ini kan merupakan suatu langkah kezoliman yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap pejuang-pejuang Palestina yang menginginkan lahirnya negara Palestina itu. Oke, jadi state of war hanya bisa dideklarasikan oleh dua negara atau lebih begitu, tapi negara terminologi. Oke, baik. Betul. Kalau misalnya seperti ini, Prof, ya Israel dengan Hamas. Ya, kemudian korban warga sipil menjadi korban begitu, collateral damage dari konflik militer seperti ini dinamakan kezoliman, konflik militer. Dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena ya, menurut hukum hak asasi manusia, apa-apa yang dilakukan oleh Israel yang dianggap sebagai collective punishment atau punishment yang bersama itu kan tidak ada, tidak boleh dilakukan itu. Yang dipunish, yang diberikan sanksi itu pada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan tidak ada langkah-langkah untuk memberikan punishment kepada orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, walaupun itu sama-sama bangsanya, sama-sama keluarganya, tapi buat orang yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan tidak boleh dipanis. Ya itu menurut hukum hak asasi manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah memberikan punishment ke semua orang yang ada di Gaza. Yang bahkan tidak ikut terlibat atau katakanlah harusnya bebas begitu ya dari konflik militer gitu. Baik Prof. Biasanya sih pihak yang berkoar-koar paling besar mengenai hak asasi manusia inilah yang justru lebih cepat begitu untuk melanggar. Tapi saya ingin kembali ke Mas Hussein. Saya ingin tanya lagi terkait dengan kondisi di sana. Tapi kita tahan dulu ya Mas Hussein dan juga Prof Makarim. Kita akan dalami lagi di segmen berikutnya pemirsa. Dialog akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Sindo Prime. Ya pemirsa, selalu merinding ketika kita mendengar lagu We Will Not Go Down tersebut. Sejak awal dibuat sampai dengan saat ini konflik militer yang melibatkan warga sipil di wilayah Gaza juga belum berakhir dan justru makin memanas dalam 2 hari terakhir ini. Dan masih akan kita bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang masih bergabung dalam Sindo Prime malam hari ini. Mas Muhammad Hussein dan juga Prof Makarim Wibisono. Mas Hussein masih bersama kami ya? Baik, Mas Hussein. Baik, Mas Hussein, saya ingin konfirmasi lagi.
terkait dengan jumlah korban yang sampai dengan saat ini sudah terkonfirmasi begitu, jumlah jenazah. Dan kalau bisa mungkin ada informasi lebih lanjut terkait dengan kewarganegaraan mereka, asalnya dari mana saja. Serta mungkin prediksi Mas Hussein, sampai dengan hari ini ada jumlah atau jumlah korban jatuh keseluruhannya ada berapa? Ini akan kita update, akan kita kembangkan begitu. Kita update di headline hari ini. Ya baik, saya baru dapat lagi nih informasi dari Kementerian Kesehatan Palestina yang sudah rilis secara resmi. Jumlah korban jiwa yang meninggal dari kalangan Gaza ini mencapai 506. Sementara korban luka sudah mencapai angka 2.900 dan sekali lagi angka itu masih berpotensi bertambah karena masih banyak korban-korban yang belum bisa dievakuasi dari bawah yang pada asal atau kewarganegaraan para korban itu setahu saya sejauh ini semuanya dari Gaza kepada warga asing yang menjadi korban dalam serangan. Baik, 560 saya konfirmasi lagi, ini sudah ketahuan lebih besar dari warga Palestina atau dari mana saja, Mas Hussein? Ya, semuanya warga Palestina. Semuanya warga Palestina, baik. Kalau kita korban dari pihak Israel, itu ini yang saya dapatkan kabarnya sudah mencapai 800 tewas Israel, tapi kita harus bisa lihat statistiknya. Dari total 500 warga Palestina yang meninggal itu 80% itu adalah sipil. Sementara dari total 800 korban tewas di pihak Israel itu 90% itu adalah tentara. Tentara atau kombatan yang wajib militer Israel ya. Baik. Jadi kita bisa lihat target memang beda ketika Israel ini menyerang warga Gaza dan mereka mentargetkan sipil, sementara para pejuang Gaza ini berusaha sekuat tenaga untuk tidak mentarget sipil. Kita juga bisa melihat ada video viral memperlihatkan para pejuang Gaza yang membiarkan seorang nenek-nenek yang sedang berbaring, seorang wanita juga tidak disentuh sama sekali, dan dia mengatakan bahwa kami tidak mungkin sipil karena itu dilarang dalam agama kami. Dan saya juga ingin mengupdate sedikit ya untuk pemirsa Sido bahwa pertempuran kali ini itu bukan hanya antara Hamas dan Israel, tapi juga ini pertempuran antara gabungan di Gaza. Untuk mengupdate informasi yang selama ini keliru di kalangan kita bahwa masih ada pecahan internal antara Hamas dan Fatah misalnya, itu sudah tidak terjadi di Gaza. Yang ada gerakan Hamas itu dengan sayap militernya Al-Qassam, Brigade Al-Qassam itu bersatu padu saling merangkul gerakan sayap militer gerakan Fatah yang namanya itu Brigade Kataib Syuhada Al-Aqsa. Brigade Syuhada Al-Aqsa. Jadi kedua gerakan militer dari dua partai yang berbeda ini sudah bersatu dan mereka tergabung dalam sebuah sebuah lembaga namanya itu koordinasi gabungan. Tidak hanya kedua partai, juga ada namanya gerakan Jihad Islami dengan sayap militernya Brigade Al-Quds. Ada juga Partai Demokrat Palestina juga ada namanya itu Alwiyah Nasr, itu juga bergabung dalam serangan kali ini. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini antara Hamas dan Israel, tapi ini adalah antara faksi gabungan perlawanan Palestina melawan Israel. Hence the name Operasi Banjir Al-Aqsa ya, Mas Hussein? Kalau kita nyebutnya Badai Al-Aqsa. Badai, Operasi Badai Al-Aqsa ya. Baik. Kita ya maksudnya ini karena informasi simpang siur, kita sama-sama konfirmasi begitu terkait dengan operasi militer yang dilakukan. Tapi at the end of the day yang kita sayangkan adalah lagi-lagi yang menjadi korban, terutama tadi ketika kita bicara mengenai, kita sudah konfirmasi begitu oleh Mas Hussein, 90% yang jatuh dari pihak Palestina adalah warga sipil. Semuanya 100% ya warga sipil ya? Apa 80% kalau nggak salah, koreksi saya lagi kalau saya salah. 90% dari pihak Israel adalah kombatan yang memang ya
terlibat begitu dalam konflik militer ini. Baik, saya saya ingin kembali ke Mas Hussein lagi. Blokade masih dilakukan dan bagaimana proses misalnya kalau bantuan ingin masuk begitu ke wilayah Gaza, tidak hanya militer tapi yang lebih penting adalah bantuan kemanusiaan baik makanan, kebutuhan primer, kemudian juga obat-obatan begitu untuk membantu Mas Hussein dan juga teman-teman di sana? Jadi perlu dipahami dulu ada 3 perbatasan aktif. Dari 7 perbatasan di Gaza dengan dunia luar, hanya 3 yang aktif selama ini. Pertama itu perbatasan Karen Abu Salem, ini perbatasan logistik komersil, tempat barang-barang kebutuhan itu masuk. 2 perbatasan Erez, ini perlintasan VIP untuk misalnya pejabat perwakilan dari UN, diplomat ya, yang langsung Gaza dengan tepi barat. Yang ketiga, ini perbatasan Rafah yang membatasi antara Gaza dengan Mesir. Dan ini adalah perbatasan satu perbatasan yang bisa dilewati oleh warga Gaza, termasuk saya, ya, yang untuk keluar masuk dari Gaza. Dan untuk 2 perbatasan yang pertama, Karim Abu Salem dan Erez ini sudah ditutup total. Ya, jadi kita sudah tidak bisa pasokan logistik dari luar. Kita juga tidak bisa mengandalkan pelabuhan karena pelabuhan sudah juga dijaga ketat oleh Angkatan Militer Laut Israel. Dan satu-satunya yang masih aktif sampai saat ini adalah perlintasan Rafah untuk melintasnya orang-orang warga sipil, dan itu pun sudah diultimatum oleh Netanyahu hari yang lalu bahwa bukan Netanyahu, oleh Yair Lapid atau pejabat tinggi Israel dari oposisi, dia sudah mengatakan bahwa sudah saatnya kita menutup perbatasan Rafah. Nah, jadi ada desas-desus bahwa dalam beberapa jam ke depan ini mungkin perbatasan Rafah akan ditutup. Kalau demikian terjadi, maka sudah tidak ada lagi akses dari luar untuk bisa masuk ke Gaza. Aduh, Mas Hussein, tetap doa kami bersama dengan Mas Hussein dan juga teman-teman yang berada di sana. Kita juga tetap akan mengupdate begitu terkait dengan bagaimana bantuan kemanusiaan terutama dari wilayah Indonesia ini bisa masuk ke wilayah via tadi pintu Rafah tersebut ya. Baik, saya harus ke Prof Makarim. Kita harus lihat begitu dari saya ingin gali lagi terlihat bagaimana kita melihat kebijakan terutama dari militer yang dibentuk atau mulai dibentuk ketika Presiden Israel Isaac Herzog ini menjabat bersama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Walaupun kita tahu Benjamin Netanyahu bukan nama yang asing begitu yang terlibat dalam konflik kemanusiaan dan juga militer yang terjadi di Gaza ini. Sebenarnya kan yang jadi faktor penggerak ya daripada kebijakan ini kan adalah sebenarnya bagaimana perspektif jalan keluar ya daripada masalah ini ya. Kalau kita lihat dulu ya, elemen-elemen dari kelompok-kelompok partai buruh ya, apa segala macam kan menginginkan adanya cara untuk memberikan kemerdekaan buat Palestina dan kemerdekaan pada Israel secara damai. Berdamai, ya. Berdampingan begitu ya Prof ya. Tetapi kan sudah diketahui bahwa Benjamin Netanyahu menginginkan agar baik Palestina maupun orang-orang Yahudi bergabung menjadi satu di bawah Israel gitu. Jadi satu negara. Nah, hal ini kan tidak diterima oleh orang Israel sendiri. Orang Israel sendiri ada yang menginginkan ada 2 negara. Jadi oleh karena itu, yang paling penting buat mereka itu bagaimana mereka yang tadinya sepakat. Jadi dulu semua Israel itu sepakat ya adanya two state solution untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bagaimana mengingatkan kembali pada komitmen yang sudah dipakai dulu gitu, sehingga ini mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau ini dipakai jalan one state solution, di mana Palestina dihilangkan dari peta dan kemudian hanya Israel, itu dianggap merupakan suatu kezaliman yang susah diterima oleh masyarakat internasional. Jadi oleh karena itu, maka saya melihat gerakan yang dilakukan oleh Hamas kali ini, itu mungkin maksudnya adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat internasional
bahwa ada proses yang ganjil di Israel ini yang mencoba menekan masalah kelompok-kelompok Palestina yang ada. Terutama yang kita lihat bagaimana gerakan mereka untuk mencoba mempersulit akses ke Masjidil Aqsa misalnya, ya. Nah, ini kan merupakan suatu kejadian ataupun langkah yang sulit diterima karena ini kan merupakan tempat ibadah, tidak ada tempat militer, tidak ada. Wah, ini hanya tempat ibadah. Nah, sekarang yang dilakukan bukan menyelesaikan the root causes of the problem, tapi yang dilakukan adalah menyerang habis Gaza. Padahal Gaza itu adalah tindakan yang mencoba mereaksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel. Ya, jadi ini adalah usaha untuk mencoba mengatasi gejala, tidak mengatasi masalah mengenai persoalan yang paling penting, penyelesaian mengenai sengketa Israel dan Palestina itu. Baik, kalau mengenai negara-negara yang ada di sekitarnya begitu di Arab, kalau misal kita bisa petakan kondisi geopolitiknya atau dinamikanya seperti apa, Prof? Ya, kalau kita lihat ya, misalnya apa yang dialami oleh Palestina yang mempunyai solidaritas yang tinggi, yaitu adalah misalnya ya Lebanon, ya itu Hezbollah yang ada di Lebanon itu sudah menyerang ke Israel kan yang dilakukan pada dia, ya. Juga negara seperti Iran, ya, Iran itu sudah memberikan statement walaupun dia tidak ikut pada waktu serangan hari Sabtu yang lalu, tetapi dia memberikan statement simpati terhadap apa yang dilakukan oleh Palestina tadi. Nah, kita lihat sendiri bangsa-bangsa seperti Saudi Arabia, United Arab Emirates, ya segala macam itu bersikap seperti netral, jadi tidak ingin ikut-ikut dalam soal ini. Ya, nah, jadi kelihatannya sekarang negara-negara yang tadinya pada kasus tahun 67 itu di mana Liga Arab bersatu penuh ya untuk menyerang Israel atau menekan Israel untuk memberikan kemerdekaan pada Palestina, sekarang sudah tidak lagi, ya, tidak utuh seperti Liga Arab dulu, ya. Sekarang mereka sendiri ada yang mempunyai sikap-sikap yang berbeda-beda, gitu. Nah, ini sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mempersatukan kembali bahwa kericuhan di Palestina ini tidak membawa keuntungan siapapun juga. Ya, ini akan membawa petaka pada semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mencari jalan keluar, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya jalan keluar menurut mata saya adalah memberi kemerdekaan buat Palestina. Jadi biarlah mereka merdeka menyelesaikan masalahnya dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel, gitu. Ya, ini juga sesuai dengan titah Putin ya. Kalau saya baca begitu, Prof. Pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 begitu, ibu kotanya di Yerusalem Timur. Ini sebenarnya bisa diusahakan. Tapi mungkin singkat saja, Prof. Indonesia bisa apa? Kita bisa apa? Pertama kali ya, Indonesia bisa menghentikan pertempuran yang sekarang berlangsung. Karena ini korbannya besar dan akan besar kalau ini berlangsung terus. Ya, kedua adalah mencari apa yang disebut dialog, ya, antara semua unsur yang terlibat di sana dengan usaha untuk mencari jalan keluar. Bukan dialog untuk melangsungkan pertikaian, tapi dialog untuk mencari jalan keluar. Nah, di dalam hal ini memang harus ada keinginan untuk melakukan suatu pendekatan yang bersedia untuk memberi dan juga menerima jalan keluar yang disampaikan oleh masing-masing pihak, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa kita semua hendaknya bisa menghargai apa yang disebut hal-hal yang sangat suci, ya, misalnya saja bagaimana kita memberi jalan atau akses kepada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci bagi semua agama yang ada di sini, di dunia ini, ya. Jadi kalau orang agama Kristen ingin tempat kelahirannya Nabi Isa, harus ada akses ke sana. Kalau agama Islam ingin menjadi ke Masjidil Aqsa, dia harus ada akses tanpa ada pembatasan ya untuk melakukan itu. Ya, jadi semua itu merasa ada jalan keluar untuk menjalankan ibadahnya itu. Baik, saya ke Mas Hussein, mungkin terakhir Mas Hussein ada permintaan begitu yang bisa dialamatkan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu teman-teman yang ada di sana? Mas Hussein bisa di-unmute, Mas Hussein gawainya? Ya, ini sudah unmute, Suara saya.
Ya, Aman. baik. Pertama saya ingin meminta dukungan dan support masyarakat Indonesia kita semua, pertama support doa, yang support informasi ya, tolong sempatkan apa yang kita sampaikan dari kami di sini. Saya pribadi ya mempertaruhkan ya risikonya adalah bernyawa. Saya sudah siap untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi di Gaza. Indonesia jangan lelah untuk menyuarakan kebenaran ini, karena diamnya kita di depan sebuah kejahatan adalah sebuah kejahatan. Jadi doa dan bantuan informasi, dan terakhir materi, karena kita lihat Amerika dan sebetulnya tidak malu-malu menggelontorkan bantuan materi dan teknologi untuk Israel menjajah. Sementara kita masyarakat Indonesia harusnya lebih semangat lagi. Pemerintah Indonesia harusnya lebih semangat lagi menjadi yang terdepan dalam mengumpulkan donasi untuk Palestina, karena kalau bukan kita siapa lagi di tengah gelombang normalisasi yang sudah dilakukan oleh berbagai negara-negara Arab, Indonesia masih menjadi yang konsisten dan komitmen untuk tidak melakukan normalisasi dan masih terus menunjukkan loyalitasnya kepada masyarakat Palestina. Dan ini yang sangat menjadi kebanggaan. Jujur saja saya sering sangat dihormati oleh orang Gaza ini. Ketika saya misalnya ke restoran, saya sering kasih makan gratis oleh orang Palestina. Ketika saya naik ke kendaraan umum, saya sering dikasih gratis oleh mereka hanya karena saya orang Indonesia. Dan ini adalah sebuah besar warga Palestina pada kita Indonesia. Jadi saya sangat hati-hati, saya khawatir kalau ada isu normalisasi Indonesia dan Israel ini sebuah pukulan telak bagi warga Palestina yang sudah menjadi saudara sejak awal kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa juga bahwa tahun 1948 ada seorang saudagar miliarder Palestina yang namanya itu Muhammad Ali, kalau misalnya dia mengosongkan saldo rekeningnya di bank Arab saat itu. Muhammad Tohir Ali, dia seorang saudagar minyak zaitun, dia kosongkan rekening uangnya dan dia serahkan kepada pejabat Indonesia di Timur Tengah saat itu. Dia menitipkan agar dana uang dari dia itu digunakan untuk membantu perjuangan Indonesia. Kita nggak boleh lupakan sejarah itu. Dan saat ini kita sedang melihat roda berputar, kita sedang di atas mereka dan mereka sedang di bawah. Baik. Baik. Ya, kondisi yang tidak manusiawi sama sekali begitu ya, Mas Hussein dan juga Prof. Makarim, di lokasi yang sebenarnya kalau berdasarkan kitab-kitab suci disebut sebagai tanah yang dijanjikan, tetapi untuk mendapatkannya butuh beribu-ribu korban jiwa begitu. Semoga dalam waktu dekat kita sama-sama akan melihat berbagai kerjasama begitu dari negara-negara, kemudian juga organisasi internasional dan juga lembaga kemanusiaan bisa sama-sama begitu kerjasama untuk menghentikan jumlah korban jiwa yang jatuh akibat konflik militer di sana. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Mas Hussein dan juga Prof. Makarim. Salam sehat selalu. Mas Hussein, jaga keamanan, jaga keselamatan. Titip salam buat teman-teman yang ada di sana. Selamat berjuang, doa kami selalu bersama Anda di sana. Dan juga teman-teman tentunya. Prof. Makarim, terima kasih atas insight-nya dalam Sindopra malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.